berhubung Bu Betri akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawatnya, maka sebelumnya saya ingin mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu Betri lakukan. Jadi kegiatan coaching kali ini akan saya amati dan akan saya observasi berdasarkan rubrik penilaian tersebut. Jadi apakah coaching yang akan Bu Betri lakukan itu sesuai dengan alur cerita, kemudian bagaimanakah Bu Betri mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci, kemudian bagaimanakah Koci merespon pertanyaan dari Bu Betri. Dan jangan lupa Bu Betri juga melakukan coachingnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dari Bu Betri. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah dan ingin saya tegaskan di sini, kompetensi apakah yang ingin Bu Betri kembangkan dari kegiatan coaching kali ini. Jadi Bu Betri dalam coaching kali ini, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang ingin Bu Betri tonjolkan atau yang lebih Bu Betri kembangkan? Baiklah, jadi di sini kompetensi yang ingin lebih saya tonjolkan yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif dan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach sehingga coach dapat menggali apa yang ada pada dirinya. Oh begitu ya Bu Betri. Jadi dari kegiatan coaching kali ini, apakah indikator yang ingin Bu Betri capai dari coaching? Indikator yang ingin saya capai pada kegiatan coaching kali ini yaitu berharap dengan coaching kali ini coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oh begitu ya Bu Betri. Baiklah kalau begitu, silahkan lakukan coaching dengan rekan Bu Betri. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas Sama-sama Bu. selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu Ini, alhamdulillah kabar Bu Ini. Jadi agenda apa ya Bu yang ingin kita Begini Bu, saya ingin minta waktu Ibu untuk bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi. Nah, jadi di kelas itu saya punya seorang murid Bu yang pasif saat pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Yulia ketika ada seorang murid dia yang pasif saat Yang pasti saya merasa sedih ya Bu ya, dan khawatir. Saya khawatir murid saya itu akan tertinggal dalam pembelajaran. Nah, apalagi dalam waktu dekat ini sekolah akan mengadakan ujian sumatif tengah semester. apa saja faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif saat belajar? Setelah saya amati Bu, ternyata anak tersebut dalam belajar itu belum lancar membaca. Mungkin karena hal itu murid saya tidak merasa percaya diri atau tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan. Gitu ya Bu ya. Jika memang begitu, jadi apa yang menjadi faktor penyebab kenapa murid Ibu tersebut tidak lancar dalam belajar? Mungkin murid saya itu Bu, memiliki kesulitan belajar dalam membaca dan belum terbiasa belajar membaca di rumah. Jadi jika Buria beranggapan seperti itu, bagaimana kondisi belajar murid Ibu? Ketika saya telusuri Bu, orang tua murid saya itu mengatakan bahwa murid saya itu sering bermain game di rumah Bu. Jadi membaca ini agak sedikit kurang atau tidak suka. Jadi Bu, sekarang sepertinya Buria
penyebab dari permasalahan kenapa murid belajar, terus untuk kedepannya rencana apa yang dapat Buria lakukan untuk menjadikan masif belajar di kelas. Maksudnya lebih aktif lagi ketika belajar di kelas. Ya, sepertinya saya dapat memberikan penguatan positif Bu kepada murid saya tersebut saat ia berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, saya juga dapat mengajak murid saya ini untuk mengerjakan tugas secara berkelompok nantinya. Jadi Buria sesuatu yang sudah terpikirkan oleh Buria itu menurut saya itu sangat bagus sekali. Terus selain dari langkah yang Buria sebutkan tadi, mungkin ada cara lain dengan untuk mengembalikan keaktifan murid Buria saat belajar. Ya Bu, saya dapat memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya Bu. Mungkin dengan cara meluangkan waktu beberapa menit di akhir pembelajaran untuk membimbing murid saya untuk belajar membaca. Nah, selain itu saya juga dapat berkoordinasi dengan orang tua murid saya Bu dalam membimbing anaknya belajar membaca di rumah. Bagus sekali itu Bu. Bagaimana cara Buria berkoordinasi dengan orang tua murid tentang permasalahan? Saya dapat menjadwalkan dengan orang tua murid Bu untuk membahas perkembangan murid saya terutama dalam hal membaca ini Bu. Jadi Bu, setelah menemukan solusi terkait dari permasalahan Buria, jadi menurut Buria, kira-kira kapan ya Buria bisa memulai melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa masalah ini Bu agar cepat terselesaikan, yaitu lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Dan saya mungkin akan mulai melaksanakannya minggu depan. Wah, itu bagus sekali Bu. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu. Nah, sekarang bagaimana Buria bisa mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut Bu, mungkin dengan melihat peningkatan partisipasi murid dalam proses pembelajaran dan kemampuan membacanya Bu. Dan berhasil ya Buria ya. Semoga rencana-rencana yang Buria sudah rancang dapat terlaksana dengan baik. Terus lagi murid yang belajar bisa lancar. Terus sekarang sepertinya waktu kita juga sudah habis ya Bu ya. Saya mau untuk kedepannya kita punya waktu lagi bertemu kembali. Saya ingin mengetahui tentang keberhasilan Buria dalam menerapkan rencana aksi yang sudah Buria rancang. Ini nanti mungkin bisa kita bertemu kembali. Ya Bu Yeni, mudah-mudahan ya Bu Yeni ya kita bisa bertemu lagi. Untuk hari ini terima kasih banyak ya Bu Yeni. Oke Buria, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil ya Buria. Amin, terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum Ibu Tetri. Waalaikumsalam Bu Ci. Tadi Bu Betri sudah melakukan coaching. Namun sebelum penutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu seputar coaching yang Ibu Betri lakukan tadi. Apa saja yang Ibu lakukan terkait tercapaian indikator pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi Bu Ci, di kegiatan coaching kali ini saya sudah melakukan dengan menggunakan alat digital. Kegiatan coaching sudah dilakukan dengan memperhatikan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, terus lagi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi selama diskusi beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, sudah melibatkan konsep coaching dalam pendidikan dan keterampilan komunikasi, sudah terjadi komunikasi 2 arah, terus lagi sudah berkembang dan sangat menyenangkan.
Terus dan pada coaching ini kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan coaching itu sudah terlihat menurut saya. Oh, baiklah Bu Betri. Jadi Ibu sudah melakukan coaching yang dengan menerapkan alur Tirta. Kemudian proses coaching juga sudah berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada Ibu Lia, sehingga Ibu Lia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga melihat Bu Betty juga sudah melakukan coaching dengan menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ya Bu Betty. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Betty kembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan tadi? Setelah melakukan coaching dengan rekan sebentar ini tadi Bu, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ingin lebih memahami lagi proses kita agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Selain itu saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang baik itu. Selain itu agar praktek coaching dapat berjalan dengan lancar, maka saya sebagai coach itu harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan terhadap coachee, sehingga dengan pertanyaan tersebut coachee bisa menggali apa yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baiklah Bu Betty, sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga kedepannya Bu Betty bisa melakukan aktivitas coaching dengan lebih baik lagi dari sekarang. Ya, terima kasih banyak juga Bu Ici atas pengamatan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan Sama-sama Bu Betty. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Uci? Alhamdulillah saya sehat. Apakah hari ini Bu Uci sudah siap untuk melakukan coaching? Oh, insya Allah sudah Bu. Saya akan melakukan coaching nanti dengan Bu ini. Nah, sebelum coaching ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Baik. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Selanjutnya, pada coaching kali ini, saya akan menilai coach dan coachee. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, selanjutnya, bagaimana coachee tersebut nantinya menjawab pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan pertama yang saya berikan. Nah, itu diantaranya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran ilmu, mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, kemudian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau secara spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Saya berharap setelah kegiatan coaching ini, coachee dalam hal ini adalah Ibu Betty ini dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Oke, baiklah Bu Uci. Sekarang Bu Uci silakan melakukan coaching dengan ibunya. Silakan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Siang Bu Betty. Bagaimana kabar Bu Betty siang ini? Siap Bu Ici. Baiklah, kita langsung saja ya Bu Betty kita diskusi kita hari ini. Bagaimanakah perasaan Bu Betty menjelang diskusi kita hari ini? Adakah hal-hal khusus yang ingin Bu Betty
agar lebih bisa berkolaborasi. Ya. Begitu ya. Selain itu apa yang Bu Betri ingin ubah dari rekan-rekan kerja Bu Betri yang di sekolah yang saat ini? Jadi Bu, saya ingin teman-teman saya, rekan-rekan kerja tersebut, ingin saya mereka itu mau menerima ide-ide baru, terus lagi mau berbagi pengalaman, pengetahuan dengan saya, dan serta mau bekerja sama untuk mengembangkan pembelajaran agar kualitas pembelajaran kita itu lebih baik untuk kedepannya. Jadi Bu Betri menginginkan adanya perubahan sikap ya Bu Betri, rekan-rekan itu mau menurut Bu Betri, apa sajakah faktor kira-kira yang membuat rekan-rekan kerja Bu Betri itu kurang antusias untuk berkolaborasi gitu? Sepertinya Bu, rekan-rekan guru di sekolah saya itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya masing-masing, dan mungkin juga mereka merasa tidak memiliki waktu untuk melakukan kolaborasi di sekolah dengan guru-guru lain, serta saya rasa mereka juga melihat kolaborasi itu sebagai sesuatu yang tidak penting, dan kolaborasi itu mereka anggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh begitu ya Bu Betri. Jadi begini, apa yang dapat Bu Betri lakukan, usahakan agar dapat mendorong rekan kerja di sekolah Bu Betri ini untuk lebih bisa berkolaborasi? Saya akan mengajak rekan guru di sekolah saya untuk berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran tersebut, dan saya juga akan berbagi pengalaman dengan mereka tentang kolaborasi yang sudah berhasil saya lakukan, dan saya juga akan menjelaskan kepada mereka apa tujuan dan manfaat kolaborasi. Berarti di sini Bu Betri akan berkomunikasi ya dengan rekan-rekan guru Bu Betri. Bagaimanakah cara Bu Betri untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja itu? Saya akan melakukan perbincangan atau berkomunikasi dengan teman-teman yang di sekolah secara terbuka, secara jujur. Saya juga dapat mendengarkan pendapat mereka tentang kolaborasi itu, tentang bagaimana kolaborasi menurut pandangan mereka, dan nanti jika hal itu sudah terungkapkan, saya bisa berbagi pengalaman dengan mereka. Begitu dengan berdiskusi ya. Iya. Jadi berdiskusi secara terbuka dan jujur. Iya, benar sekali. Jadi rencana Bu Betri nanti adalah untuk berdiskusi dengan tersebut. Kemudian kapan Bu Betri untuk melakukan diskusi ini gitu dengan rekan-rekan kerja Bu Betri? Saya akan memulai mengajak rekan guru di sekolah saya untuk melakukan kolaborasi pembelajaran ini mungkin di minggu depan, karena waktu observasi kerja itu sudah semakin dekat. Jadi saya rasa dengan berkolaborasi tentang pembelajaran, jadi ketika pas adanya observasi pembelajaran nanti, saya mengharapkan itu pembelajaran yang kami lakukan di sekolah itu adalah pembelajaran yang berkualitas. Oh baiklah Bu Betri, berarti Bu Betri sudah merancang ya apa-apa yang akan dilakukan. Semoga Bu Betri nanti dapat melaksanakannya. Lalu saya akan menunggu hasilnya dan kita berbincang-bincang kembali ya Bu Betri untuk melakukan refleksi dan evaluasi nanti. Berhubung waktu kita juga sudah sedikit ini Bu Betri, semoga apa yang Bu Betri rancang berjalan dengan baik. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau mendengarkan keluhan-keluhan saya tentang permasalahan yang saya hadapi, dan sekali lagi terima kasih.
sekali Bu Ria, karena saya sudah berusaha melakukan coaching sebaik mungkin tadi, dan mudah-mudahan Bu Betty ini menemukan solusi dari permasalahan beliau gitu. Oke Bu Uci, sebelum penutup saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, baik Bu. Itu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan keterkaitan indikator pengembangan yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur TIRTA. Saya sudah menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dari Bu Betty ini. Kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab dari beliau tentang permasalahan yang ada. Gitu. Saya selama coaching juga menerapkan kompetensi kehadiran penuh, di mana saya sudah mendengarkan sebaik mungkin apa yang Bu Betty ini sampaikan. Kemudian saya juga mendengarkan dengan baik setiap permasalahan yang dia sampaikan. Kemudian saya juga telah menanyakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga Bu Betty ini dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri Bu Betty, sehingga permasalahan yang ada pada Bu Betty beliau menemukan solusinya sendiri Bu Ria, begitu Bu. Ya, baik Bu Uci, berarti Ibu tadi sudah melakukan coachingnya dan sudah menggunakan alur TIRTA. Ya. Proses juga berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah menggali berusaha dengan baik dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Bet, sehingga Bu Bet dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan coaching juga sudah dijalani dengan prinsip coaching. Kemudian Bu Uci, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Uci kembangkan setelah proses coaching yang baru saja Bu Uci lakukan? Yang pasti Bu Ria, saya ingin lebih meningkatkan ketiga kompetensi itu lebih baik lagi, yaitu bagaimana saya lebih meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik, kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri gitu. Bagaimana coach ini mengetahui bahwa dalam diri mereka sebenarnya mereka ada potensi yang besar gitu. Jadi kalau ditanya kompetensi mana yang ingin saya kembangkan, tentu saja saya ingin lebih mengembangkan ketiga-tiganya Bu Ria gitu. Oke, baiklah Bu Uci, karena hari sudah sore ya, sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga untuk kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Ria atas supportnya gitu, dan atas masukannya juga. Ya, sama-sama Bu Uci. Terima kasih Bu. Ya. Bu Ria, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Bet, alhamdulillah kabar baik. Bu Ria, sebelum Bu Ria melakukan kegiatan coaching, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan. Terus lagi pada saat coaching saya nanti akan menilai coach dan coachee apakah coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan atau merespon dari pertanyaan yang Ibu berikan. Dan pada coaching itu Ibu jangan lupa tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu yang pertama, untuk coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu kehadiran penuh, bagaimana saya
inginkan dalam proses coaching? Yang lebih saya spesifikkan, yang pertama yaitu fokus ya, fokus mendengarkan coaching dengan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Indikator apa atau indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Lia yang Ibu Lia inginkan dalam proses coaching kali ini? Berharap dengan coaching kali ini saya si coach mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, sehingga permasalahan teratasi dengan baik. Ya, mudah-mudahan coaching dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan untuk percakapan kita pada pra-observasi ini saya akan cukupkan dulu, dan Ibu Lia silakan melanjutkan coaching bersama rekannya, dan selama coaching nanti saya akan mengamati dan menilai tentang pelaksanaan coaching. Ya baik, Bu Ren, terima kasih. Selamat siang Bu Uci. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Uci yang telah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada kali ini? Baik Bu. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bu Lia yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi Bu. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan Bu terkait dengan pembelajaran. Jadi di sekolah itu selain saya sebagai guru BK ya Bu ya, saya juga diberi tugas tambahan Bu sebagai guru bahasa Inggris gitu. Nah terkadang saya merasa bingung Bu gitu, kalau sudah berada di murid gitu, berada di kelas gitu, saya merasa bingung kepada murid saya gitu, karena tidak seperti di kelas lain gitu yang biasa merespon saya ketika saya menyampaikan materi gitu ya Bu ya. Di kelas ini lebih banyak diamnya begitu Bu. Di kelas yang sekarang ini lebih banyak diamnya, jadi oleh karena itu saya merasa bingung gitu Bu. Baik Bu Uci, jadi lebih kepada proses pembelajaran ya. Ternyata Ibu mendapatkan tugas mengajar pada mata lain yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Betul Ibu. Baik Bu Uci, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, apa sih yang ingin Bu Uci inginkan dari obrolan kita kali ini? Begini Bu, saya berharap dengan kita berdiskusi saat ini, saya dapat menemukan bagaimana caranya saya dapat mengajar di kelas dan siswa saya juga antusias terhadap pembelajaran saya begitu Bu. Karena sebenarnya mengajar selain mata pelajaran kita itu agak bebannya agak sedikit berat gitu Ya. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu ya, situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu itu mengajar di kelas yang berbeda tersebut? Jujur ya Bu ya, kalau saya ketika saya masuk kelas begitu, yang pertama tentu saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Karena saya kurang memahami materi pelajaran atau strategi pelajaran dari mata pelajaran yang bukan bidang saya ini Bu gitu. Karena kemudian anak-anak yang lebih suka mencatat daripada mengerjakan aktivitas yang sudah saya berikan begitu Bu. Jadi saya memang sedikit kebingungan Bu menghadapi siswa yang seperti ini di kelas saya gitu.
Baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid Ibu tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah bertanya kepada anak-anak ya Bu ya. Dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya gitu, menilai bagaimana saya mengajar di kelas gitu. Karena saya berpikir jangan-jangan saya yang kurang bisa menyampaikan materi dengan baik atau materi sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Setelah itu saya juga sudah berusaha untuk memperbaiki dan menambah pengetahuan saya Bu tentang pembelajaran bahasa Inggris ini Bu. Kemudian jadi saya sudah bertanya kepada murid penyebab kenapa mereka kurang antusias ketika saya mengajar di kelas. Ya baik Bu Ci. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha ya menambah model pembelajaran, Iya. tapi siswanya masih kurang respon ya Bu ya. Betul. Lalu kalau boleh saya tahu dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya, Ibu menginginkan murid seperti apa? Seperti itu. Kalau di kelas saya menginginkan murid itu aktif Bu, ceria gitu, antusias terhadap materi yang saya berikan gitu. Jadi murid itu tidak hanya diam, pasif, mendengarkan lalu mencatat gitu. Jadi sebenarnya saya menginginkan kelas yang interaktif gitu, yang apa namanya, yang hidup gitu. Baik, jadi Ibu lebih suka ada komunikasi yang efektif gitu ya? Iya Bu, benar sekali. Kemudian lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut? Ya Bu, jadi supaya kelas itu bisa interaktif gitu ya Bu, bisa hidup, berarti guru juga harus tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid yang mendengarkan gitu, tapi adalah saling keterkaitan gitu antara guru dengan murid gitu, saling interaksi gitu, tanya jawab gitu kan. Jadi anak-anak merasa tidak terpaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru gitu. Jadi adanya saling interaksi antara guru dan murid gitu. Ya baik, luar biasa sekali ya Bu Ci apa yang Bu Ci sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat lebih aktif di kelas. Iya, benar. Walaupun memang sedikit sulit ya Bu ya, Iya, benar. karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya ya. Kemudian kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, setelah saya diskusi ini saya rasanya dapat menemukan apa yang harus saya lakukan. Jadi dalam waktu secepatnya ini saya akan berusaha untuk membuat aktivitas atau Oke Bu Ria, selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Bea. Nah, jadi tadi Bu Ria sudah melakukan coaching dengan Ibu Resi, dan sebelum penutupan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Uci. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang menurut Bu Ria sudah dilakukan terkait pencapaian indikator pengembangan yang diinginkan dalam pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan. Ya Bu Ben, di coaching ini saya sudah menggunakan alur cerita ya Bu Ben ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Bu Ria, tadi saya juga sudah mengamati pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Resi. Tadi baik coachingnya sudah berjalan
dengan alur Tirta juga. Prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga ibu sebagai coach itu saya sudah melihat ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi, yaitunya kepada Ibu Resi, sehingga Bu Resi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Dan juga ibu sudah menjalani prinsip coaching yang semestinya dalam pelaksanaan coaching. Jadi Bu, dari kompetensi apa kira-kira yang masih ingin ibu kembangkan dan masih ingin ibu lakukan untuk proses coaching mungkin makanya kompetensinya ingin saya kembangkan itu memahami lagi ya bagaimana proses Tirta ini agar nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan jika nanti ada proses coaching lagi, Bu Ria bisa melakukannya lebih baik lagi, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Ria yang sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali. Baiklah Bu Ria, untuk percakapan kita sepertinya sudah sampai di sini dulu diskusi kita. Semoga kedepannya Bu Ria bisa melakukan coaching yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu Ben.